tentu saja, saya hanya tidak tahu apakah mereka bisa tiba dalam 3 hari. Saya akan meminta mereka untuk datang secepatnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menghubungi Gu Tianchao tanpa penundaan lebih lanjut. Chen Ping menggunakan slip giok transmisi suara untuk menghubungi Gu Tianchao. Gu Tianchao, Pulau Yaoshan sedang menghadapi serangan dari Sekte Fazantian. Segera bawa orang-orang dari Sekte Liangyi untuk mendukung Anda. Anda dapat menggunakan susunan teleportasi dari Master Pengobatan Asosiasi. Anda harus tiba sesegera mungkin. Setelah Gu Tianchao menerima perintah Chen Ping, dia segera memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi ke Pulau Yaoshan. Setelah Chen Ping mengucapkan beberapa patah kata kepada Ouyang Xing, dia memimpin Liu Ruyan dan Ni Heng ke Gunung Yaoding. Dalam 3 hari, Chen Ping harus memanfaatkan setiap menit dan detik dengan sebaik-baiknya. Gunung Yaoding misterius dan kuno. Gunung ini dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan suasana misterius. Setelah memasuki Gunung Yaoding, Chen Ping menemukan bahwa ada banyak rumput peri di sekitar Audio Gunung asli Yaoding channel dan Fiksi kualitasnya sangat tinggi. Rerumputan peri ini berkilau dengan cahaya aneh di bawah sinar matahari, seolah menceritakan betapa berharganya dan misterinya. Wow, banyak sekali rumput peri, seru Ni Heng penuh semangat, matanya penuh keserakahan dan keterkejutan. Liu Ruyan juga tertarik dengan pemandangan di depannya dan tidak bisa tidak mengagumi, ini benar-benar tanah harta karun rumput peri. Ketika Ni Heng dan Liu Ruyan melihat rumput peri ini, mereka sangat senang sehingga mereka mulai memetiknya. Banyak juga biksu yang bingung dengan rumput peri di depannya dan berhenti untuk memetik rumput peri. Dalam hal ini, itu akan tertunda untuk waktu yang lama. Beberapa biksu meliriknya dan menuju Gunung Kuali Obat tanpa henti. Mereka tahu bahwa mungkin ada lebih banyak harta dan warisan berharga yang tersembunyi di kedalaman Gunung Yaoding. Oke, berhenti memilih, kita harus cepat, kata Chen Ping kepada Liu Ruyan dan Ni Heng. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tujuan memasuki Gunung Yaoding adalah untuk warisan Dewa Pengobatan, bukan untuk rumput peri kecil ini. Bagus, meskipun Liu Ruyan dan Ni Heng sedikit enggan untuk menyerah, mereka tetap mendengarkan kata-kata Chen Ping dan berhenti memilih. Tepat setelah Ni Heng melihat rumput peri dan berencana memetiknya, tanah tiba-tiba bergetar. Ditemani oleh auman monster, monster ular hitam besar bergegas keluar dari tanah dan menuju Ni Heng dengan mulut terbuka dan berdarah. Ular monster itu memiliki tubuh yang besar, sisik hitamnya bersinar dengan cahaya dingin, dan matanya dipenuhi keganasan dan kekejaman. Chen Ping, dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, tiba-tiba meraih Ni Heng dan Liu Ruyan, dan menggunakan langkah pengendalian tembakan untuk menghindari serangan ular iblis. Namun, masih ada beberapa biksu yang dengan senang hati memetik rumput peri. Kemunculan ular iblis yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Seorang biksu dengan cepat ditelan oleh ular iblis itu. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menghilang ke dalam mulut ular iblis itu. Monster? Bagaimana bisa ada monster di sini? Ada juga biksu yang tergesa-gesa yang begitu ketakutan hingga mereka terus mundur. Ketika kami memasuki Gunung Yaoding, Guru Tao Ouyang memperingatkan apoteker dengan kekuatan rendah untuk tidak memasuki Gunung Yaoding. Itu akan berbahaya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Seorang biksu berpengalaman berkata, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan penyesalan. Sepertinya ada banyak monster di Gunung Yaoding. Tanpa kekuatan, mereka benar-benar berbahaya. Semua biksu yang tersisa memiliki rasa malu di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka yang tertarik dengan rumput peri dan berhenti adalah apoteker tingkat rendah. Awalnya, mereka tidak mempercayai kata-kata Ouyang Xing sama sekali. Tetapi sekarang kemunculan tiba-tiba ular iblis itu langsung membuat takut orang-orang ini,
dan beberapa bahkan mundur. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Seorang biksu yang pemalu berkata dengan gemetar. Jangan panik semuanya. Ayo kita hadapi monster ular ini bersama-sama. Chen Ping berteriak keras, mencoba menenangkan emosi semua orang. Namun, ular iblis itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan melancarkan serangan lagi. Ekornya menyapu, menimbulkan hembusan angin. Chen Ping menghindar dan menghindari serangan ular iblis itu. Pada saat yang sama, dia mengembunkan bola api di tangannya dan melemparkannya ke arah ular iblis itu. Ular iblis itu terkena api dan mengeluarkan raungan kesakitan. Namun ia tidak bergeming, melainkan menyerang semua orang dengan lebih gila. Akhirnya, Chen Ping melihat peluang yang tepat dan menusuk ular iblis itu di bagian vital dengan pedang. Ular iblis itu jatuh ke tanah dan menghilang menjadi bola asap hitam. Akhirnya terpecahkan, semua orang menghela nafas lega. Namun kali ini, semua orang juga tahu bahwa harta karun di Gunung Yaoding tidak begitu mudah didapat, dan mereka bisa kehilangan nyawa. Gunung Kuali obat ini penuh dengan bahaya. Jika kamu merasa tidak cukup kuat, kamu harus mundur agar tidak mempertaruhkan nyawamu. Chen Ping dengan baik hati membujuk beberapa apoteker. Setelah perjuangan psikologis ini, beberapa apoteker mulai mundur. Setelah berterima kasih kepada Chen Ping, mereka berbalik dan berjalan keluar dari Medicine Cauldron Mountain. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan melanjutkan menuju kedalaman Gunung Yaoding. Pada saat ini, seorang pria dan wanita di antara para biksu tadi berlari menuju Chen Ping dengan cepat. Rekan Daoi Chen, tunggu sebentar. Seorang kultivator laki-laki berteriak ke arah Chen Ping. Chen Ping menoleh untuk melihat pria dan wanita itu, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu baik-baik saja? Rekan Daoi Chen, kami juga apoteker di wilayah tengah dan anggota asosiasi apoteker. Saya melihat Anda memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Chen kami. Saya ingin tahu apakah kami dapat pergi bersama Anda. Kultivator laki-laki bertanya pada Chen Ping, ikutlah denganku. Chen Ping sedikit mengernyit. Melihat ini, kultivator wanita buru-buru berkata, kami mengikuti rekan Daoi Chen, dan kami jelas tidak membagi masalah dengan rekan Daoi Chen. Semua yang kami dapatkan di Gunung Yaoding adalah milik Chen. Semua teman Tao, kami hanya berharap dengan mengikuti rekan Tao Chen, kami dapat memperoleh beberapa Audio petunjuk asli dari channel Anda Fix yang Silaturahmi. akan sangat bermanfaat. Ya, Daoyu Chen masih muda dan menjanjikan, dan dia bahkan menyembuhkan penyakit aneh Pangeran Xiao. Kami hanya ingin mempelajari beberapa keterampilan medis yang berguna dari Daoyu Chen. Kultivator pria juga berkata dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa, alisnya masih terkatup rapat. Chen Ping tahu bahwa semakin banyak orang yang dia bawa, semakin besar tekanan yang akan dia hadapi. Bagaimanapun, kedua apoteker ini tidak kuat dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Jika rekan Daoi Chen dalam masalah, kami tidak akan mengganggumu. Ketika kultivator laki-laki melihat ini, dia berkata sedikit kecewa. Presiden Chen juga memberitahu kami bahwa dia ingin kami belajar lebih banyak dari rekan Daoi Chen. Bagaimanapun, kami semua adalah anggota asosiasi apoteker wilayah pusat. Ketika kekuatan kami meningkat, itu berarti kekuatan asosiasi apoteker meningkat. Kultivator perempuan berbicara, Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Perasaannya sedikit diculik secara moral. Chen Ping memang berjanji akan bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu. Belum lagi Liu Ruyan dan Ni Heng juga bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu. Jadi Chen Wenli yang setuju tanpa ragu. Sekarang kedua orang ini tiba-tiba muncul. Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, Chen Ping berkata, baiklah. Kalian berdua ikuti saya, tapi kalian juga tahu bahaya Gunung Yaoding. Jika ada kecelakaan,
saya tidak akan bertanggung jawab. Tidak masalah. Keduanya mengangguk gembira. Chen Ping dengan enggan membawa mereka berdua ke jalan. Liu Ruyan dan Niheng tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anggota Asosiasi Apoteker Zhongyu. Sepanjang jalan, Liu Ruyan dan Niheng mengobrol dengan dua apoteker. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui bahwa kedua apoteker tersebut bernama Ni Lei dan Ni Hong, dan mereka adalah dua bersaudara. Semuanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Mampu berlatih di antara apoteker hingga alam kesengsaraan tingkat ke-7 dianggap sangat kuat.